Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Petilasan. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman mistis seorang yang sedang touring dari Jawa Barat menuju ke kotanya, yaitu Tuban. Kisah horor ini berjudul Pasar Malam Itu Ternyata Pasar Setan. Dari sekian pengalaman misteri, pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai ke Bledugwu, sekalian untuk menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu, dan sekedar untuk menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di tempat itu. Keasikan menikmati pemandangan alam wisata bumi yang sedang batuk itu, hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, saya memulai perjalanan pulang ke Tuban, yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang itu rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Bledugwu, ada saja kendala pada motor saya. Saat saya memasuki kawasan Kecamatan Kradenan, Grobogan, tiba-tiba ban motor bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu, ketika memasuki Kecamatan Gabus, giliran lampu saya tiba-tiba mati. Terpaksa saya harus berhenti di Pasar Sulursari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam saya melakukan perjalanan dan masuk ke daerah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai di wilayah Klopo Dhuwur, Blora, yang terkenal dengan wong saminnya tersebut. Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Setelah melewati dari Batalion 410 Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor saya mati. Sebelumnya ini pun belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang masih baru, saat itu sebelum berangkat touring pun saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Walaupun sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan. Dan memang jalanan saat itu sudah agak lengang dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat saya menyandarkan dan menstandarkan motor saya dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba dari seorang wanita tua yang dari mana datangnya pun saya tidak tahu. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua tersebut. Saya menoleh ke arah wanita tua tersebut yang menyapaku. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogorjo. Mau naik ojek, saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo, Mbah. Kebetulan nanti saya lewat di situ juga. Tapi sabar dulu, nggih, Mbah. Motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar." "Oh iya, silahkan, Nak." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua tersebut, karena saya berkonsentrasi dalam memperbaiki dan mengecek kondisi mesin motor saya yang tiba-tiba mati. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit pun masalah terhadap mesin motor saya. Begitu mesin motor saya starter dan langsung menyala, saya segera melanjutkan perjalanan dan mempersilahkan wanita tersebut untuk segera naik ke motor saya. "Silahkan naik, Mbah, pegangan juga ya, Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun
Kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar. Ya, karena saya membonceng seorang wanita, sudah tua lagi. Waktu tertunda lagi 1 jam untuk sampai ke rumah. Namun, yang membuat saya agak bergidik, bau wangi dari wanita tua itu yang membuat saya risih. Sebab, bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Dalam pikir saya, nenek ini gaul juga ya. Masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk naik ojek. Namun, aku tidak mempedulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wangian wanita yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada helatan hajatan, kebiasaan mereka memakai wewangian. Namun, ya itu tadi, sangat menyengat. Dalam perjalanan, tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek tua tersebut. Sebatas hanya mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorejo, Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tak ada jawaban dari wanita itu. Ah, tidak dengan barangkali pikirku. Karena waktu saya tanya sama dia kondisi motor sedang berjalan, mungkin beliau tidak mendengarnya. Sampai di dekat Pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun, tetap tak ada jawaban. Saya berinisiatif untuk menghentikan kendaraan dan menepikan motor saya di dekat simpang tak jauh dari pasar, dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita tersebut. Namun, saat saya tengok ke belakang, saya benar-benar terkejut. Wanita yang saya bonceng itu raib. Entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan, Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya pun juga tidak bisa memacu kendaraan saya dengan kencang, meskipun jalanan cukup lengang. Lepas dari Bogorejo ini, saya memperlambat motor, karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada orang tontonan, atau orang yang sedang punya hajatan. Ternyata bukan. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam. Tapi tidak ada permainan apapun, maupun komedi putar yang ada di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang membeli pakaian dan melihat-lihat di toko pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut, yang boleh dibilang cukup ramai meski malam sudah cukup larut. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut. Karena dari perjalanan tadi cukup menguras tenaga dan lapar. Setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun, lagi-lagi saya merasa ada yang janggal ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam tersebut. Karena aneh sekali, pandangan mereka semua kosong, bahkan mereka pun tidak bercakap-cakap seperti layaknya orang yang sedang menonton pasar malam. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lantas, itu suara dari mana? Biasanya, orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini, bulu kuduku mulai meremang. Namun, saya berusaha tetap tenang. Karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan.
Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan lampu cahaya petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone untuk memberi kabar ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 kurang 2 menit. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau mungkin barangkali berada di dalam dimensi alam lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati tiba-tiba pasar malam mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena mungkin waktunya sudah cukup malam sekali. Saya masih tetap santai kembali. Saya melihat ke arah warung tempatku memesan bakso, dan penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu saya melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata juga sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran waktunya kenapa begitu cepat saat mereka melakukan beres-beres. Seharusnya orang yang berjualan makanan, kalau sudah selesai beres-beresnya kemungkinan waktu minimalnya adalah setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya melihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata juga sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget. Kemana penjual bakso tersebut? Kok tiba-tiba gelap? Kapan dia membereskan semua tempat ini, sedangkan saya belum dilayani sama sekali? Sementara hanya sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Mana penjual-penjual tadi? Begitulah gumamku. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan saya memperhatikan seliling. Saya lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, tempat yang saya duduk yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah kijingan makam. Saya benar-benar shock waktu itu. Namun, saya berusaha menguasai diri saya. Dan saya bergegas meninggalkan tempat itu dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang, mengemudikan motor menuju kenduruan. Sambil tentu saja dada terus bergemuruh, dak-dek, karena baru saja saya mengalami peristiwa yang benar-benar di luar nalar.